Hai semuanya, welcome to Trifilm. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Kali ini Mimin akan nemenin kalian para kaum rebahan dengan cerita-cerita yang lebih seru. Tunggu apa lagi? Let's go! Preview. Sebelum Mimin lanjut, subscribe dulu yuk channel ini biar Mimin jadi semangat lagi buat nge-review banyaknya film. Kalian juga boleh banget loh request film yang bakal kita review. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman kamu, keluarga kamu, pasangan kamu yang punya pasangan ya. Dan mantan kamu biar nanti punya bahan obrolan lagi. Film ini dimulai seorang mahasiswa seni rupa yang bernama Piko yang sangat hektik melukis sambil cari penghasilan tambahan dengan masukin karya pelukis ternama. Lukisan palsunya itu dijual lewat perantara sahabatnya yang bernama Ucup. Ucup juga seorang mahasiswa yang juga hacker. Dia ahli dalam bermain kripto dan bisnis jual beli barang palsu buat ngebantu ngejual lukisan palsu yang dibuat Piko ke seorang kurator yang bernama Dini. Dini ngejual lukisan palsu itu dalam lelang, lukisan dengan harga tinggi banget. Piko juga punya kekasih yang namanya Sarah. Sarah ini seorang mahasiswa sekaligus atlet pencaksilat. Sarah juga jadi tulang punggung buat keluarganya. Tapi keluarganya ngeraguin masa depan hubungan Sarah sama Piko. Apalagi Sarah sama omanya itu berjuang keras buat bertahan hidup. Mereka cuma punya waktu 1 tahun tinggal di rumah dinas itu. Tapi Sarah ngeyakinin omanya buat bantu mikir solusinya gimana. Persahabatan Piko dan Ucup yang deket banget kadang bikin Sarah cemburu juga, apalagi banyak banget yang Sarah nggak tahu. Ya mungkin Piko nggak pernah cerita kali ya. Piko punya ayah namanya Budiman yang sampai sekarang ini masih ngedekam di penjara kota Bandung karena terlibat kasus pembobolan bank dan dia dijebak sama temennya. Piko hampir setiap minggu besuk ayahnya di penjara. Ucup nanya ke Piko kabar ayahnya di penjara gimana. Ada pengacara yang mau bantu buat kasusnya lagi, tapi pengacara itu minta bayaran 2 miliar. Lukisan Widayat palsu yang dibuat Piko sebelumnya dijual ke Dini seharga 50 juta, tapi di pelelangan lakunya 900 juta. Baik, 900 juta pertama sold kepada Bapak Robert. Terima kasih. Ya, Dini ngambil untung gede banget dan gak ada satupun pembeli tahu kalau lukisannya itu palsu sampai sekarang. Ucup punya ide mau nego ulang proyek pembuatan lukisan palsu. Selanjutnya dia mau minta harga yang lebih fair ke Dini. Cukup dengan 3 lukisan mereka bisa ngedapetin uang 2 miliar sehingga bisa ngebantu Piko buat buka lagi kasus ayahnya. Sementara polisi wanita ngelapor ke atasannya kalau ada laporan kedua dugaan pemalsuan lukisan yang sebelumnya, lukisan Avandi, dan laporan yang kedua adalah lukisan Hidayat. Tapi buat neliti keaslian lukisan juga, Museum Galeri Nasional perlu ngundang peneliti dari Belgia buat mastiin keaslian lukisannya. Tapi mereka nggak punya anggaran. Menurut atasan polisi, kondisi ini nggak bisa dijadiin kasus karena bukan kapasitas polisi buat nyelidikin lukisan palsu. Selanjutnya ada seorang pemuda namanya Gofar dan adeknya yang tinggal bareng ayahnya. Mereka nyewain tempat ke Piko buat dijadiin bengkel mobil. Gofar adalah seorang mekanik di bengkel, sedangkan adeknya si Tuk-Tuk mahir ngendarain mobil dan suka balapan mobil liar. Di malam itu tanpa sepengetahuan ayahnya, mereka berdua ikut balap mobil liar. Di tengah area balapan tiba-tiba ada masalah sama kopling mobilnya, sehingga mereka kalah dalam balapan dan uang mereka pun habis buat taruhan di malam itu. Piko dan Ucup ketemu sama Dini ngebahas proyek baru membuat lukisan palsu. Di awal pertemuan, Ucup menegaskan ke Dini kalau mereka gak sekedar cuma butuh uang, tapi minta pembagian yang adil. Dini meminta Piko ngebuat lukisan palsu sang maestro Raden Saleh, yaitu lukisan penangkapan pangeran Diponegoro. Ngedengar permintaan Dini, Piko gak mau karena dia takut di penjara. Karena itu bukan sekedar pemalsuan, tapi membuat replika yang harus dibuat semirip mungkin dan sedetail itu buat ngasih penawaran harga 2 miliar ke Dini. 2 miliar? Take it or leave it. Untuk pembuatan lukisan itu Dini sepakat sama harga tersebut dan dia mau lukisan itu cepat selesai dalam waktu 1 bulan. Piko ngejelasin ke Ucup kalau lukisan penangkapan pangeran Diponegoro bukan sekedar lukisan,
Terlepas dari kompleksitas warnanya yang ribet dan butuh teknik yang tinggi, banyak sekali emosi dan simbol-simbol protes Raden Saleh terhadap penangkapan yang curang. Itu kelihatannya lukisan Diponegoro dibuat sangat gagah dan gesturnya seakan mau ngedatengin orang-orang yang mau menangkap lukisan ini sebagai simbol perlawanan. Ucup dengan keahliannya sebagai hacker berhasil membobol server dan membantu Pico mendapatkan data-data restori terakhir tentang lukisan Pangeran Diponegoro di Jerman tahun 2012. Pico ditemani Ucup buat mulai ngerjain proyek lukisan Raden Saleh tentang penangkapan Pangeran Diponegoro. Akhirnya lukisan Raden Saleh jadi juga. Hasil lukisan palsu Raden Saleh yang dibuat Pico itu sangat-sangat mirip sama aslinya. Pico dan Ucup kayak seneng banget, tapi tanpa disadari mereka, tiba-tiba Sarah datang marah ke Pico yang lebih mentingin Ucup dibanding dirinya. Namun Pico ngejelasin kalau dia lagi butuh duit 2 miliar buat ngebantu buka kasus ayahnya di Mahkamah Agung. Buat ngedapetin uang segede itu, dia harus memasukkan lukisan Raden Saleh. Karena cuma lukisan Raden Saleh aja yang bikin dia ngedapetin uang sebanyak itu. Ternyata si Pico selama ini gak terbuka sama Sarah. Cuma karena gak mau nambah masalah buat Sarah, supaya si Sarah ini fokus buat ngikutin PON dan ngedapetin beasiswa. Tapi kan kadang kita sebagai ceweknya tuh pengen ya dijadiin tempat keluh kesah. Kayak, kamu kalau ada masalah tuh cerita, jangan dipendam sendirian. Tapi yaudahlah ya, emang keinginan cowok begitu kali ya. Mendengar pengakuan itu, akhirnya Sarah minta maaf ke Pico atas kesalahpahaman itu. Mereka bertiga akhirnya berangkat buat nemuin sekaligus corean lukisan itu di tempat yang udah ditentuin. Denny pun datang bawa rombongan. Setelah mereka ketemu, Pico nunjukin lukisan palsu yang udah dibuat. Denny puas banget sama hasil lukisannya. Tapi tiba-tiba ada cowok kayak parubaya gitu keluar dari dalam mobil. Mereka bertiga kaget, ternyata orang itu adalah Permadi, seorang mantan presiden. Saya adalah sekretaris atas tanpa izin. Dan lebih out of the box-nya lagi, ternyata selama ini si Dini kerjasama sama si Permadi ini. Dengan hasil karya lukisan palsu Pico yang sama persis sama lukisannya, yang dipajang di ruang kerjanya dulu di Istana Negara. Tapi Permadi ngasih tawaran yang lebih menarik. Dia bakal naikin jadi 17 miliar apabila mereka berhasil tukar lukisan itu dengan lukisan yang asli. 2 miliar itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan 17 miliar. Pico menolaknya. Dia nggak mau nyuri. Dia cuma mau 2 miliar. Tapi lagi-lagi, Permadi ngancam Pico dengan nunjukin video ayah Pico, si Budiman yang lagi di penjara. Dia bisa bikin ayahnya tersiksa lebih lama lagi, bahkan mati di penjara. Ya udah, akhirnya Pico nggak punya pilihan. Akan ada pameran tahunan koleksi Istana Kepresidenan. 3 minggu dari saat itu, ada pameran koleksi Istana Kepresidenan yang bakal dilaksanakan di Galeri Nasional. Mereka punya peluang buat nuker lukisan pada saat dipindahin. Permadi ngasih uang 500 juta ke Pico, digunakan sebagai awal untuk bekerja di pencari kru. Demi keselamatan ayah Pico, mereka bertiga nggak punya pilihan. Mau nggak mau mereka harus approve dan ngikutin rencana Permadi. Mereka berdiskusi kalau berhasil uangnya bisa buat mereka juga. Kemudian mereka sempat breakdown planning yang udah dikasih Dini dan Permadi. Tapi Permadi cuma ngasih data profil perusahaan logistik aja. Sedangkan mereka butuh data perusahaan logistik yang biasa dipakai istana. Selama ini, Ucup dengan keahliannya sebagai hacker, dia cari tahu segala data dan nembusin semua rencana Permadi. Ucup bilang kalau perusahaan logistik yang dipakai istana selama ini menggunakan rute yang sama selama 12 tahun terakhir. Dia butuh tahu kondisi lalu lintas pada jam pengiriman dan cari titik teraman buat nuker. Untuk itu mereka butuh driver dan mekanik yang handal yang bisa ngebantu keberhasilan rencana mereka. Sedangkan Gova dan Tuk-Tuk dimarahin sama ayahnya karena mesin mobil BMW milik ayahnya rusak akibat dipakai balapan oleh mereka berdua. Dan mereka berdua juga harus gantiin mesin mobil yang rusak. Tapi Gova dan Tuk-Tuk gak punya duit buat perbaiki. Karena kondisi Gova dan Tuk-Tuk lagi genting, si Pico ngajakin deh keduanya buat ngerancanain curi lukisan Raden Saleh. Karena mereka butuh duit juga, Gova dan Tuk-Tuk akhirnya setuju ikut gabung dalam tim buat ngerencanain pencurian lukisan itu. Apabila proyek ini berhasil,
Masing-masing anggota kru akan kebagian uang sebesar 3 miliar. Gopal dan Tuk-Tuk senang banget dengernya. Toh mereka juga lagi bener-bener butuh duit kan? Dan sebagiannya bisa mereka gunain buat ngebangun bengkel. Malam itu mereka mulai aksinya. Serius lu, Cup? Mereka berlima nyusup ke ruang perusahaan logistik buat cari data-data perusahaan termasuk data-data karyawan. Aksi mereka malam itu ketahuan deh sama satpam. Tapi... Berani lama gue. Jangan sampai gue pencet senjata nih. Anjing pencet. Tidak perlu kata-kata, lanjut part 2.